Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Kalau kalian punya 1 butir telur, gula, margarin, dan tepung, bikin camilan ini yuk. Bahannya sangat simple, nggak banyak bahan yang digunakan. Nggak nyangka rasanya bakal seenak ini. Gimana cara bikinnya? Yuk kita simak aja videonya sampai selesai. Siapkan alat untuk memasak. Masukkan air 250 ml, tambahkan gula dan garam secukupnya. Masukkan 25 gram margarin. Masak sampai mendidih, sampai semua bahannya larut dan mencair ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh vanila cair atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Masak sampai mendidih. Dan kalau sudah mendidih, kecilkan apinya, kemudian masukkan terigu sebanyak 125 gram. Ini apinya kecil aja ya teman-teman, jangan dimatikan. Sambil terus diaduk-aduk sampai tepungnya benar-benar matang dan tercampur merata dengan bahan cairnya ya teman-teman. Ditekan-tekan aja seperti ini sampai tidak ada lagi tepung yang masih menggerindil. Nah, ini kita lebar-lebarkan, tunggu sampai adonannya hangat ya, jangan sampai dingin, karena kalau dingin agak sulit ya teman-teman, adonannya bakal lebih kokoh dan lebih sulit tercampur dengan telur. Di sini saya pakai 1 butir telur yang ukuran besar ya teman-teman. Nah, adonannya saya pinggirin dulu biar hemat tempat. Kemudian telurnya saya kocok-kocok dulu di pinggiran. Kemudian ini baru kita campurkan. Kita aduk-aduk sampai si telur dan adonannya benar-benar tercampur merata. Kalau kalian untuk konsumsi sendiri boleh ya, kalau sulit mencampur adonan ini dengan spatula, campur dengan tangan ya teman-teman. Yang penting tangannya sudah dicuci bersih ya. Nah, kayak gini, ini udah tercampur merata ya teman-teman. Kemudian siapkan plastik segitiga. Ini adonannya saya masukkan ke plastik segitiga ya teman-teman. Sambil nonton boleh dong ditekan tombol like-nya kalau kalian suka sama resep ini, dan di subscribe juga bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Nah, ini adonannya udah saya masukkan, ikat di atasnya ya teman-teman, plastiknya kita ikat. Kemudian untuk mencetaknya saya menggunakan spuit yang besar ya, yang bintang itu teman-teman, untuk bikin menghias kue tar ya. Nah, kayak gini kita double plastik segitiganya ya biar lebih mudah. Panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng. Kalau minyaknya udah panas, langsung kita semprotkan aja di atas minyak yang sudah panas. Nah, seukurannya sesuai selera ya. Untuk panjangnya kalau kurang rapi agak dirapikan begini ya, pakai capitan untuk gorengan teman-teman. Sebenarnya pakai cara ini agak kurang recommended ya teman-teman. Perhatikan cara saya memasukkannya. Jadi untuk si churrosnya ini kurang lurus ya teman-teman. Sebenarnya nggak berpengaruh sama rasa ya teman-teman, cuma bentuknya aja jadi kurang lurus ya. Jadi untuk menggorengnya jangan dimiringkan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita seperti membuat angka 1 ya, langsung dimiringkan gitu. Setelah dipotong dengan gunting, dia akan sedikit bengkok ya teman-teman. Ini beneran enak banget teman-teman, gak nyangka rasanya bakal enak banget. Nyesel saya bikin sedikit. Kalau kalian mau bikin sekalian 2 resep aja biar puas makannya, karena sekali makan gak mau berhenti loh teman-teman. Karena ini hasilnya bener-bener bikin gak mau berhenti makan, apalagi kalau baru diangkat panas-panas gitu pakai saus cocolannya, saus coklat, itu enak banget teman-teman. Jadi kalau punya stok hanya punya telur, tepung, gula, dan sedikit margarin, bikin ini aja. Musim hujan kayak gini kan pengennya makan, bener apa bener teman-teman? Untuk toppingnya ini bisa dinikmati dengan glaze coklat atau dengan gula halus yang diberi sedikit kayu manis.
Kalau untuk selera saya ini manisnya udah pas, jadi saya tidak menaburkan gula pasir lagi. Saya akan membuat saus cocolannya sendiri, saus coklat. Nah teman-teman, cara menggoreng churros agar hasilnya lebih lurus ya dibanding yang digoreng pertama. Mohon maaf ini ya nggak kelihatan, tapi caranya lurus ya teman-teman. Setelah digunting dia akan jatuh sendiri dan hasilnya lebih lurus dari penggorengan yang pertama tadi ya. Mohon maaf ya nggak kelihatan, saya asik aja menggoreng, nggak merhatiin kamera teman-teman, ternyata ketutup tangan saya ya. Oke, ini udah penggoreng terakhir ya teman-teman. Kita goreng semuanya aja. Jangan lupa dibolak-balik ya biar nggak gosong. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat saus cocolannya, saus coklatnya. Ini churrosnya udah saya goreng semua ya teman-teman. Siapkan alat untuk memasak. Bahannya 100 ml susu cair full cream, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh peres ya teman-teman. Jangan munjung, aduk terus biar susunya nggak pecah sampai mendidih ya teman-teman. Kalau udah mendidih apinya dimatikan dan tambahkan coklat sebanyak 52 gram dan 1 sendok teh margarin. Untuk coklat batangnya bisa 50 gram aja ya teman-teman. Dalam posisi api yang sudah mati, ini kita aduk terus hingga coklat dan margarinnya benar-benar sudah leleh semua ya teman-teman. Oke, ini udah siap kita gunakan untuk cocolan yang enak banget. Untuk kekentalannya pas ini ya teman-teman, karena ini masih panas jadi terlihat agak encer. Nanti kalau udah agak dingin dia akan kentalnya pas ya teman-teman, tidak terlalu kental banget. Nah ini yang terakhir digoreng ya, hasilnya lebih lurus ya teman-teman. Dan ini yang tadi pertama saya goreng, hasilnya lebih agak bengkok ya teman-teman, nggak terlalu lurus. Sekarang langsung aja saya mau cobain. Kalau kalian suka boleh ditaburi dengan gula pasir dan bubuk kayu manis. Kalau saya kayak gini aja ya teman-teman. Menurut saya manisnya udah pas. Ini super crispy, churrosnya manisnya pas, gurih. Dan untuk cocolan coklatnya ini beneran enak banget teman-teman. Kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Sebaiknya dinikmati saat masih hangat ya teman-teman, karena rasanya akan crispy di luar dan lembut di dalam. Dan untuk rasanya gurih banget. Tuh teman-teman, super crispy, enak banget. Oke teman-teman, selamat mencoba resepnya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.